Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5. Ada keberagaman di Indonesia. Pada hari jadi sekolah Siti diadakan karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti semua warga sekolah, yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu pakaian adat daerah. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Karakteristik pakaian adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antar daerah untuk bersatu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat telah memperkaya khasanah budaya nasional sebagai simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah, pakaian adat daerah. Nah, pakaian adat daerah yaitu TMII. Di sana ada menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang pernah ke sana? Nah, indah sekali loh teman-teman. Menurut saya 1 hari ke sana itu belum cukup untuk mengelilingi seluruh sudut TMII. Itulah contoh dari manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Masih banyak contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Nah, ketika kalian mempunyai waktu senggang, kalian bisa ke TMII ya, itu ada di Jakarta. Di sana ada banyak sekali keberagaman Indonesia berkumpul jadi satu, dibuat suatu miniatur. Nah, itu sangat bagus sekali menurut saya. Setelah itu, pada halaman 161, nah kita disuruh untuk mengidentifikasi masyarakat di sekeliling kita, keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita. Saya akan memperbesar seperti ini. Ada mungkin keragaman umur ya. Nah, manfaat dari keragaman umur tersebut adalah bisa belajar dari yang lebih tua dan menghargai yang muda. Lalu ada juga keragaman jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Nah, kita bisa menyebutnya keragaman gender ya teman-teman. Manfaat dari keragaman jenis kelamin adalah bisa saling membantu dan saling berbagi tugas. Yang laki-laki bekerja untuk mengangkat beban-beban yang lumayan berat. Nah, sedangkan perempuan untuk memasak dan lain sebagainya. Lalu ada agama.
Manfaat dari keragaman agama adalah bisa saling mengerti dan menghargai kepercayaan orang lain, kepercayaan yang dianut oleh orang lain. Lalu, ras atau budaya, manfaatnya wawasan akan menjadi luas. Nah, kita jadi tahu budayanya Betawi itu gimana, budayanya Jawa itu gimana. Nah, lalu ada juga pengetahuan. Manfaat dari pengetahuan tersebut bisa saling berbagi ilmu. Itu adalah beberapa manfaat dari keragaman. Sekali lagi di sini saya tulis sesingkat mungkin karena teman-teman menyukai keterangan atau tulisan yang sedikit, yang singkat. Iya kan? Setelah itu pada halaman 161, jelaskan yang dimaksud dengan tokoh antagonis. Nah, kemarin kita sudah sempat mempelajari tokoh antagonis, tokoh utama, dan lain sebagainya. Di sini kita disuruh untuk mengulang kembali agar teman-teman lebih memahami tentang sifat-sifat tokoh. Tokoh antagonis adalah tokoh yang wataknya jahat. Sedangkan tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita. Tokoh pembantu, tokoh yang memiliki peran tidak penting dalam cerita. Nah, lawan dari antagonis adalah protagonis atau sikap baik. Jelaskan yang dimaksud dengan lawan antagonis. Nah, sikap jahat yang ditunjukkan oleh tokoh pada cerita itu dinamakan antagonis. Lawan dari antagonis adalah protagonis yang memiliki peran baik. Nah, lagi-lagi di sini saya singkat ya teman-teman. Lalu Kendi Mas dan Ular. Di sini ada cerita tentang Kendi Mas dan Ular. Ini sudah pernah ditayangkan kalau nggak salah di televisi. Nah, saya akan membacakan ketika teman-teman merasa jenuh, kalian bisa menyekipnya ya, karena ini bacaannya cukup banyak. Tapi tidak apa-apa, mari kita baca. Kendi Emas dan Ular. Alkisah, hiduplah seorang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak, tetapi Tuhan menakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari kata layak. Sangat miskin sekali. Namun, semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup layak. Pita Pak Petani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang. Walaupun ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu, dan kadang di rumah. Apa itu? Kok ada benda jatuh dari langit? Pak Tani itu kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah. Tak jauh dari posisinya mencangkul. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa itu ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh di antara padi di sawah. Ternyata benda itu sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur sawah. Pak Tani berusaha memeriksa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Pekik Pak Tani itu kaget bukan kepalang. Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping logam emas murni. Hati nuraninya bertempur antara diambil atau diabaikan saja. Ini kan ladang majikanku, apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya. Aku tak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku, ujar petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin murni.
Pak Tani berhati baik, ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak Tani lalu membiarkan kendi pada posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan pekerjaannya bercocok tanam di sawah itu. Ketika sampai di rumah, Pak Tani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Istrinya sangat terkejut dan agak marah kepadanya karena menilai suaminya itu manusia bodoh di dunia. "Kenapa Bapak tak ambil saja kendi berisi koin emas itu?" "Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya, tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita." Nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Diam-diam ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan petani itu dari balik dinding rumah. Dan sang ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk ke sawah, tempat biasanya Pak Petani itu bekerja. "Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu. Pasti masih ada di ladang. Mumpung belum banyak orang tahu, kan kita bisa langsung kaya Pak." "Ya juga ya. Ayo, mumpung bulan purnama, pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga," ujarnya sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa dan berkhayal. Kelak, ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu, ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang banyak. Nafsu duniawinya sudah menguasainya. "Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri, apalagi malam hari?" "Yang saya dengar tadi katanya tak jauh dari pohon beringin Pak, pas di pojok sawah. Tapi itu kan dekat dengan kuburan Pak," ujar istrinya agak ketakutan. "Tenang saja Bu, kan ada Bapak. Ayo kita ambil bersama." Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lamanya, akhirnya Pak Petani berhati iri dan serakah itu menemukannya. "Bu, ini kendinya. Ayo Bu, kita pergi dari sini. Kita buka di rumah saja," sarannya pada sang istri. Keduanya pun bersorak kegirangan. Tak terasa, sampailah ia di rumahnya. Tetapi hari sudah sangat larut. Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikkan kendi itu. Dan apa yang keluar dari kendi itu? "Hah? Kok isinya ular berbisa? Mana koin emasnya, Bu?" Keduanya sangat kecewa dan sangat marah. Mereka capai ke sawah dan telah mencari di sana. Mereka hanya menemukan kendi berisi ular berbisa. "Kita ditipu Pak sama mereka. Ayo Pak, tutup lagi kendi itu dan taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka," usul sang istri yang juga sangat marah dan terbakar emosi balas dendam. Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi di depan pintu dengan harapan akan dipatuk ular berbisa. Dan keduanya pun pergi dengan perasaan penuh kedengkian. Pagi harinya, Pak Petani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. "Bu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan pintu rumah. Ayo kita periksa bersama." "Aneh ya Pak, kok tiba-tiba saja kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah? Jangan-jangan malaikat yang mengantarnya." Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu. Isi kendi bukan hanya koin emas saja, tetapi ada beberapa berlian besar dan indah.
Sejak saat itu, pasangan suami istri itu hidup layak dan bercukupan, namun mereka tetap baik hati. Itu adalah cerita tentang Kendi dan Pak Petani ya teman-teman. Lalu, siapa tokoh utama dalam Kendi Emas dan Ular? Tokoh utamanya adalah Pak Tani atau Pak Petani ya. Siapa tokoh pembantu dalam cerita tersebut? Dalam cerita tersebut adalah istri petani dan tetangganya yang merupakan suami istri. Siapa yang menjadi tokoh antagonis? Tokoh antagonisnya suami istri tetangga petani. Mengapa tokoh pada jawaban nomor 3 disebut tokoh antagonis? Karena mereka egois dan tamak atau karena mereka tidak baik. Sikap apakah yang tercermin pada tokoh utama dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Nah, jujur, rendah hati, dan tidak serakah. Itu adalah tokoh yang dimiliki oleh Pak Tani atau Pak Petani. Lalu di sini kalian mendapat tugas untuk membuat karya 3 dimensi ya, berupa kendi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Namun di sini kalian menggambar ya, menggambar benda berbentuk 3 dimensi. Lalu setelah itu membuat sketsa gambar, memperjelas gambar sketsa, menyelesaikan gambar. Nah, setelah dibuat garis seperti ini, garisnya dihapus lalu diperjelas, dipertebal pinggirannya. Kalian bisa mencobanya di rumah ya teman-teman. Sekarang kamu buatlah sketsa gambar benda 3 dimensi berupa lingkungan tempat tinggalmu. Dapat berupa rumah dengan pepohonan sekitar. Dapat berupa rumah dengan binatang-binatang di sekitarnya. Atau sesuai keinginanmu di dalam gambar. Nah, kalian misalnya tidak kepikiran mau buat apa ya teman-teman. Nah, di sini saya punya beberapa gambar. Ini gambar rumah dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan beserta binatang. Ada kupu-kupu. Atau mungkin kalian mau buat rumah saja seperti ini juga tidak apa-apa ya. Kalau menurut kalian yang gambar ini terlalu ribet, kalian bisa gambar rumah saja seperti ini. Kalian bisa menggambarnya pada halaman 168 yang kotak bawah atau kalian bisa menggambar di buku gambar kalian masing-masing. Apakah kamu merasa kesulitan dalam membuat sketsa? Apa pentingnya membuat sketsa dalam menggambar 3 dimensi? Nah, ini adalah soal ayo renungkan ya teman-teman, ada pada halaman 169. Pembuatan sketsa sangat penting. Karena apa? Karena akan memudahkan dalam proses menggambar serta mempertajam pengamatan seniman dalam menggambar. Itu adalah soal renungkan ya. Ketika teman-teman mempunyai ide lain, mempunyai pemikiran lain juga tidak apa-apa. Silahkan kalian tulis. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama membaca cerita fiksi. Yang kedua berdiskusi mengenai manfaat keberagaman karakteristik individu. Dan yang terakhir mengamati keunikan gerak tari. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.